Umbu Wulandu Paranggi, begawan puisi, telah meninggalkan kita semua pada hari Selasa 6 April 2021 di Bali. Atas pertemuan kami, saya hendak membacakan sebuah puisi. Puisi ini aku tulis pada 6 Juli 2013 dan dimuat oleh Umbu di Bali Post pada November 2013. Judul puisi ini adalah Pohon Bambu di Kamarku. Rumah-rumah mungil terselip di tengah taman. Begitulah orang yang tak memiliki rezeki di bumi ini. Mendirikan rumah seadanya, toh orang-orang Swiss tak banyak punya keluarga besar. Cukup berduaan, ternyata dugaanku salah. Rumah-rumah mungil itu bukan tempat tinggal permanen, hanyalah tempat istirahat di taman. Tolehlah di apartemen-apartemen menjulang. Di sebelah sana, di setiap jalan tengah kota, para penghuni tak menginjak tanah, apalagi memiliki. Akal menjalar seperti akar pohon beringin yang bisa bernapas. Maka disediakanlah lahan kosong di pinggir kota untuk dipakai menanam bunga, sayuran, dan tentu diperbolehkan rumah mungil dibangun seperti gardu pos Siskambling di negeri sendiri. Tak sampai di situ, hampir setiap rumah berjendela kaca dengan gorden anyaman renda lengkap dengan teras asri, ditambah bendera berkibar di halaman. Ada bendera Albania, Italia, tak pernah ada bendera Indonesia. Kalau bendera Swiss jangan dihitung. Tak hanya itu, mereka juga memasang bendera tiap kota. Ya, karena di sini tiap kota punya bendera sendiri. Diam-diam tertarik juga menirunya, namun tentu tak mampu menyewa sebidang tanah untuk di taman itu. Selain harganya mahal, juga banyak aturan. Kebun mini yang dijuluki Schrebergarten itu kebanyakan dipakai sebagai kegiatan para kaum manula alias lepas pensiunan. Daripada mereka membeli sayur atau bunga di supermarket, lebih baik memetik di kebun mini itu. Ya, hitung-hitung tanaman biologis dengan pupuk organik tentu saja juga dipakai sebagai kegiatan luang. Sedikit bisa bergerak yang mengolah tubuh dan tanah menjadi hasil yang lumayan, paling ya untuk konsumsi sendiri atau dibagi tetangga jika tetangganya ada. Kan kebanyakan dengan tetangga pun tak saling bertukar cerita. Pohon bambu satu pot ku beli di supermarket. Rumpun bambu yang batangnya sebesar lidi sapu itu aku tanam di pot dan taruh di kamarku. Menulis persis di sebelah kanan meja. Setiap detik aku menulis atau menerjemahkan, selalu memandang daun-daun bambu yang kecil minus ular hijau. Aku sudah diwanti-wanti oleh penjual bunga bahwa tanaman bambu itu tidak untuk ditanam di pot dalam rumah, melainkan di teras atau kebun, karena bambu suka air apalagi hujan. Apa salahnya aku tanam di pot, ditaruh di sampingku, sehingga setiap saat aku bisa berkelana ke kampung halamanku. Di desa sana yang banyak ditumbuhi bambu. Bukankah orang-orang sini juga sering memenjarakan tanaman atau bunga di dalam rumah? Mengingat di musim dingin, semua bunga dan tanaman menggigil layu. Kalau tanaman di dalam rumah bisa memakai haicung, alat pemanas, yang suhu udara bisa disesuaikan penghuninya, mau minta berapa derajat, terserahlah. Panas tropis atau Sahara atau Eropa, bahkan pohon beringin kuntet paling tinggi hanya 1-2 meter. Seringkali ditaruh di ruangan tamu atau ruang makan. Sedang di negeri sendiri, pohon beringin bisa setinggi pohon kelapa.
Bahkan umurnya sudah sampai ratusan tahun dan bernapas lewat akar yang menggantung. Oh, pohon bambu di kamarku. Oh, Schrebergarten milik para tetangga. Setiap pagi kami sarapan dengan duduk menghadap ke Schrebergarten. Kami tidak menanam dan memiliki, tapi bisa memanen panorama. Kadang malam hari ada lampu warna-warni di depan Schrebergarten itu, dan sering di musim dingin atap-atap rumah mungil itu dan seluruh tamannya tertutup salju. Namun kolam-kolamnya yang berisi bunga teratai masih terselimuti salju. Tak sampai airnya membeku. Kemana gerangan ikan-ikan atau kecebong yang sering bersarang di dalam kolam bisa jadi diungsikan ke dalam rumah yang berhawa hangat, atau dibiarkan sepanjang tahun di dalam kolam. Toh lapisan air bersap, barangkali paling bawah lapisan airnya lebih hangat. Mereka sembunyi di sana walau permukaan kolam berbintik salju tipis nan baru. Terima kasih. Puisi ini saya tulis dengan menirukan teknik James Joyce menutup novel Ulysses yang disebut dengan istilah monolog interior. Saya tidak menggunakan koma dan titik. Hanya dalam 2 halaman itu 1 titik terakhir. Terima kasih. Semoga umbu damai di sana.